Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan materi kuliah kita, kalkulus lanjut, dengan topik bahasan uji kekonvergenan deret ganti tanda. Apa definisi deret ganti tanda? Deret ganti tanda adalah deret yang suku-sukunya berganti-ganti tanda antara positif dan negatif. Contohnya adalah deret negatif 1 pangkat n plus 1 per n. Pertanyaan yang menarik adalah, apakah deret ini konvergen? Kita cek ya. Kita lihat deret negatif 1 pangkat n plus 1 per ini kalau kita urai menjadi 1 dikurangi, saya kelompokkan setengah dikurangi sepertiga, dikurangi seperempat, dikurangi seperlima, dikurangi dan seterusnya. Kita lihat bahwa setengah dikurangi sepertiga ini pasti positif. Seperempat dikurangi seperlima pasti positif. Dan kalau ini kita susun kembali menjadi deret 1 dikurangi sigma K sama dengan 1 tak hingga 1 per 2K min 1 per 2K plus 1. Kita tahu bahwa 1 per 2K min 1 per 2K plus 1 dia selalu positif. 1 dikurangi dengan positif, pastilah dia kurang dari 1. Kemudian pengelompokannya kita ubah. Kalau yang pengelompokan pertama satunya dia disendirikan, sekarang pengelompokannya adalah 1 dikurangi setengah, sepertiga dikurangi seperempat, nanti seperlima dikurangi seperenam, dia akan menjadi deret sigma K sama dengan 1 tak hingga 1 per 2K min 1 dikurangi 1 per 2K. Kita tahu bahwa 1 per 2K min 1, 2K min 1 ini kurang dari 2K. Akibatnya 1 per 2K min 1 dikurangi 1 per 2K itu nilainya positif. Jumlahan positif pasti positif. Berdasarkan ini, karena sigmanya, karena deretnya kurang dari 1 dan lebih dari 0, akibatnya apa? Akibatnya bahwa deret ini pasti konvergen karena nilainya di antara 0 dan 1. Walaupun kita tidak tahu persis siapa nilainya, akan tetapi dia nilainya antara 0 dan 1 sehingga dia konvergen ya. Oke, kita teruskan. Perhatikan ciri-ciri deret yang ini tadi. Deret sigma n sama dengan 1 tak hingga negatif 1 pangkat n plus 1 per n. Kita misalkan UN-nya adalah 1 per n, ya. Kita misalkan UN-nya adalah 1 per n. Maka UN sama dengan 1 per n, dia pasti positif untuk setiap n elemen n. Ciri yang kedua apa? UN plus 1, yaitu 1 per n plus 1 itu kurang atau sama dengan 1 per n, yaitu UN untuk setiap n elemen n. Ciri yang ketiga, UN-nya ini kalau dilimitkan n hingga dia sama dengan 0. Nah, dari ciri-ciri ini kita coba pergunakan ini untuk diumumkan ya, bukan diumumkan, diperumum ya. Jadi ada teorema yang mengatakan bahwa jika pertama untuk setiap n elemen n UN-nya positif, jadi suku n-nya positif. Ingat ya, UN ini di luar tanda ya. Kemudian yang kedua, untuk setiap n elemen n, UN plus 1 kurang sama dengan UN, berarti suku-sukunya, suku-suku n-nya dia turun. Yang ketiga, limit UN n hingga sama dengan 0. Kalau 3 syarat yang terpenuhi, maka deret ganti tanda akan konvergen. Ingat ya, ini jika maka. Jadi bukan biimplikasi, itu harus hati-hati. Kita teorema ini kemudian kita buktikan. Ini hampir sama dengan cara kita mengerjakan yang ini ya. Nah, kita coba sekarang. Karena sigma n sama dengan 1 tak hingga negatif 1 pangkat n plus 1 n sama dengan U1 dikelompokkan U2 min U3, U4 min U5, sehingga dia menjadi U1 dikurangi sigma K sama dengan hingga U2K min U2K plus 1. Karena UN-nya turun, maka apa yang terjadi? U2K min U2K plus 1 pasti positif. U1 dikurangi dengan bilangan positif, dia pasti kurang dari U1. Berarti apa? Berarti deretnya ini kurang dari U1. Kemudian yang kedua,
min 1 pangkat N plus 1 UN ini pengelompokannya kalau tadi U1, kemudian U2, U3, U4, U5 dikelompokkan jadi satu, sekarang dikelompokkan adalah U1, U2, dari U1 dikurangi U2, ditambah U3 dikurangi U4, dan seterusnya. Ingat bahwa UN-nya turun, berarti U1 min U2 pasti positif. Jadi U2K min 1 min U2K ini nilainya pasti positif, sehingga dia positif. Maka 0 kurang dari sigma ini, kurang dari U1, oleh karena itu deret, nah ini salah ini, deret min 1 pangkat N plus 1 UN konvergen, bukan deret UN ya. Ini bukan deret UN, seperti ini ya, ini kesimpulannya kan ada di sini. Berarti deret min 1 pangkat N plus 1 UN konvergen. Oke, kita ambil contoh. Selidiki konvergenan deret sigma N sama dengan 1 min 1 pangkat N plus 1 N kuadrat per N pangkat 4 plus 5. N pangkat N-nya bilangan asli, jadi diambil sebarang N elemen N, maka N kuadratnya pasti lebih besar dari 0, N pangkat 4 plus 5 pasti lebih besar dari 0. Akibatnya apa? UN-nya sama dengan N kuadrat per N pangkat 4 plus 5 lebih besar dari 0. Ya. Yang kedua, kita hendak buktikan bahwa ini turun. Untuk membuktikan turun, kita minta bantuan pada kalkulus. Di kalkulus, ingat bahwa kalau turunan pertama kurang dari 0, maka dia pasti turun. Oleh karena itu kita turunkan UN aksen ini. Setelah kita turunkan dan ketemu 2N kalikan 5 min N pangkat 4 per N pangkat 4 plus 5. Nah, ini untuk setiap N sama dengan 2, dia pasti kurang dari 0. Karena N 5 dikurangi N pangkat 4. N pangkat 4 itu kan kalau 2 pangkat 4 pasti lebih besar dari 5. Tapi kalau 1 masih belum. Jadi dia kurang dari 0 kalau N sama dengan 2. Maka untuk setiap N sama dengan 2, UN plus 1 kurang atau sama dengan UN. Yang ketiga, kita hitung limitnya. Limit N mulai hingga UN sama dengan limit N mulai hingga N kuadrat per N pangkat 4 plus 5. Maka di atas ini pangkat terbesarnya adalah 4, maka kita bagi ini dengan N kuadrat ya. N kuadrat. Jadi saat dibagi N kuadrat sama dengan 1, bawahnya N pangkat 4 bagi 2, N kuadrat sama dengan N kuadrat. Kemudian 5 dibagi dengan N pangkat 2. Ya. Nah, ini 1, ini tak hingga, ini 0, hasilnya 0. Nah, berdasarkan 1, 2, dan 3 diperoleh bahwa deret ini, deret min 1 pangkat N plus 1 N kuadrat per N pangkat 4 plus 5, dia konvergen. Konvergen mulainya dari berapa? Mulai dari 2 ya. Jadi dia mulai dari 2. Kenapa? Dia turunnya mulai N besar sama dengan 2. Berarti deretnya mulai dari N2 dia konvergen. Karena ekornya konvergen, ini konvergen, maka deret aslinya juga konvergen. Ya, ini ada yang kurang diperoleh. Ini konvergen sehingga ininya konvergen. Oke? Nah, sekarang kata yang kedua. Kalau tadi N kuadrat per N pangkat 4 plus 5, sekarang kita bikin contoh 3N per 4N plus 3. Ya. Ininya. Jadi UN-nya apa? 3N plus 4N plus 3. Kita hitung limitnya, ternyata ketemu 3 per 4. Tidak sama dengan 0. Karena tidak sama dengan 0, dia tidak memenuhi syarat yang ketiga. Berarti artinya apa? Uji kekonvergenan deret ganti tanda tidak dapat digunakan untuk menguji konvergenan deret ini. Ya, oke. Berarti kalau kita tahu dia deret yang konvergen atau enggak, Anda harus menggunakan cara yang lainnya. Oke, sekian. Kerjakan soal latihannya yang ada di buku Dahan Ajar Anda. Kemudian kita akan diskusikan di kuliah kita, di tab kuliah kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.